Nah, baiklah, di sini kita akan menguji validitas menggunakan tes klasik yaitu SPSS dan tes modern menggunakan RAS model atau mini-step. Nah, jadi di sini kita sudah mempunyai data di mana dengan 32 responden dan 25 item pernyataan. Kemudian kita dapat memblok data yang sudah ada. Kemudian kita pindahkan ke SPSS untuk menguji validitas dan reliabilitas. Nah, kita klik, kemudian kita paste. Kita tunggu hingga datanya muncul. Nah, ketika data sudah muncul, di sini terlihat ada pada bagian atasnya itu ada var 1, 2 hingga item 25. Nah, untuk memudahkannya kita bisa mengubahnya dengan klik data view atau variable view, kemudian control F. Nah, pada var kita klik kemudian control F dan replace. Nah, pada find kita ketik var 000 dan pada replace with kita ketik X. Kemudian di replace all. Nah, setelah nama itemnya terganti, kita close. Dan pada bagian items ke-26 itu kita ganti menjadi total. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke data view untuk menguji validitas dan reliabilitas. Kita klik analyze, kemudian correlate dan pilih bivariate. Nah, kemudian datanya kita blok seluruh data dengan mengkontrol A, kemudian pindahkan ke sebelah kanan yaitu variabel dan klik OK. Nah, kemudian akan keluar output untuk uji validitas. Nah, di sini ada item X1, 2 dan seterusnya. Nah, pada bagian person correlation ada signifikan dan ada N, yaitu jumlah responden. Nah, di mana kita menggunakan 32 responden. Nah, untuk menguji validitasnya, nah pada bagian person correlation atau biasa juga disebut dengan R hitung. Nah, di mana R hitung atau korelasinya harus besar dari R tabel atau taraf signifikannya. Nah, di mana dengan ketentuannya taraf signifikan yaitu dapat kita lihat di sini. Karena kita menggunakan 32 responden, maka kita menggunakan taraf signifikan yang 5%, yaitu 0,349. Karena nilai korelasi atau R hitungnya adalah 0,49, berarti lebih besar dari R tabel, sehingga dapat kita nyatakan bahwa item 1 adalah valid. Nah, begitu juga pada item yang selanjutnya. Nah, pada item kedua yaitu 0,631 juga lebih besar dari R tabel atau taraf signifikannya yaitu 0,349, berarti item kedua juga valid. Begitu juga seterusnya untuk menguji validitas pada item-item 3, 4 hingga ke item 25. Nah, kita bisa melihat
pada selama berapa? Sebulan kurus nggak? Jogging dong. Aerobik apa nggak di kos? Nah, pada item yang memiliki korelasi 0,170 itu lebih kecil dari R-tabelnya 0,349, sehingga item tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, setelah mengukur uji validitas, kita akan menguji reliabilitasnya. Nah, kita kembali ke data view. Reliabilitasnya adalah untuk mengukur konsistensi dari data kita apakah valid diukur berulang kali. Nah, cara untuk menguji reliabilitas yaitu kita dapat dengan klik analyze, kemudian pilih scale dan pilih reliability. Nah, sama seperti uji validitas, kita memblok seluruh item kecuali pada bagian total. Kemudian kita pindahkan ke item. Nah, setelah itu kita pilih statistik dan pastikan pada bagian scale if item delete telah dicentang. Kemudian pilih continue dan untuk modelnya pastikan alpha, kemudian klik OK. Nah, di sini akan keluar outputnya. Nah, pada bagian reliability statistik ada Chrome batch alpha dan end of items itu adalah jumlah dari item atau pernyataan. Nah, di mana Chrome batch alpha yang kita dapatkan adalah 0,898. Idealnya pada Chrome batch alpha adalah lebih dari 0,60 dan Chrome batch alpha yang kita dapatkan adalah 0,898, maka dapat dinyatakan bahwa data kita reliable. Nah, selanjutnya kita akan menguji validitas dan reliabilitas menggunakan RAS model mini step. Nah, pada kolom A dari 1 sampai 9 kita isi 0 dan dari 10 sampai 19 kita isi 1 dan selanjutnya dari 20 sampai ke 29 kita isi angka 2. Oke, kita tarik sampai 29. Nah, dan terakhir untuk 30 sampai 32 kita isi angka 3. Nah, pada kolom B kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kita ulang lagi dari 0, 1, 2, 3 sampai 9. Dan begitu seterusnya hingga nomor 32. Nah, kemudian kita dapat memblok seluruh data. Kemudian kita pilih format dan auto fit. Setelah formatnya diubah,
kemudian kita simpan. Nah, di sini kita boleh menyimpan dengan nama data sesuai keinginan kita. Nah, di sini saya menulis data uji validitas UTS. Nah, kemudian untuk save as type kita ubah menjadi tipe data yang format teks. Oke, selanjutnya kita save. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan data ke Ministep dengan memilih file yang sudah kita simpan. Kemudian kita masukkan ke Ministep. Nah, setelah itu kita klik data setup hingga muncul data seperti ini ya. Nah, pada bagian nameland itu kita ubah menjadi 2 karena data person pada kolom 1 dan 2. Nah, untuk number of data sudah benar 32 dan kolomnya 27. Kemudian pada item yang pertama kita isi angka 3 karena item pertama dimulai dari kolom ketiga. Dan untuk number of item kita ganti sesuai item dari data kita, yaitu 25. Nah, selanjutnya kita klik remove access. Oke, hingga muncul kolomnya berwarna. Nah, pada kolom 1 dan 2 itu berwarna biru menunjukkan data person, dan untuk sedangkan kolom berwarna hijau menunjukkan butir item atau butir pernyataan kita, yaitu ada 25 pernyataan. Kemudian kita scan kode. Di sini ada 1 sampai 5. Nah, benar ya, karena pada data menggunakan skala 1 sampai 5. Kemudian kita pilih item label. Untuk mengubah nama labelsnya, oke, kita di sini saya mengisi X1, X2, X3, X4 sampai item terakhir yaitu 25. Nah, jika sudah selesai sampai item 25, kemudian kita klik item labels. Oke. Lalu kita klik yang Ministep. Dan pilih bagian pertama yaitu Save Control. Untuk mengubah datanya bebas ya, mau diisi apa. Kemudian save dan pilih yes. Kemudian klik enter 2 kali. Hingga muncul data seperti ini.
Nah, untuk menguji validitas pada mini step, pertama kita akan menganalisis pada bagian output tables. Kita pilih yang 13, yaitu item measure. Klik hingga muncul output tingkat kesulitan item. Nah, di sini tingkat kesulitan item sudah diurutkan dari yang paling sulit hingga yang paling rendah atau yang paling mudah. Nah, di mana di sini yang paling mudah yaitu pada item ke-24, sedangkan yang paling sulit adalah item 23. Dapat dilihat dari jumlah measure-nya. Nah, semakin tinggi measure, maka akan semakin sulit item tersebut. Dan apabila semakin rendah, maka item tersebut akan semakin mudah. Nah, selanjutnya kita kembali dan pilih output tables dan klik pada bagian item fit order. Nah, di sini ada infit dengan MNSQ dan ZSTD, begitu juga dengan outfit MNSQ dan ZSTD, dan PT measure. Nah, untuk pada outfit MNSQ idealnya itu berkisar dari 0,5 hingga 1,5, sedangkan pada ZSTD-nya itu berkisar dari minus 2,0 sampai plus 2,0, sedangkan PT measure itu berkisar dari 0,4 hingga 0,85. Nah, dapat dilihat di sini pada output MNSQ itu 1,99 berarti sesuai dengan idealnya ya. Nah, namun pada bagian ZSTD itu ada berlebih dari sesuai ke idealnya, sehingga harus dipertimbangkan lagi untuk item tersebut. Nah, di sini kita juga dapat melihat pada output yang di struktur. Nah, misalnya pada item 5 yang menjawab 2 ada 5 orang. Data count-nya yaitu 5 orang, dan berarti itu mencapai 16%. Dan rata-rata kemampuan yang menjawab 2 yaitu adalah 1,46, yaitu pada reliability mean. Nah, begitu pula juga dengan item selanjutnya. Di sini ada item yang 15, berarti yang menjawab 2 ada 4 orang dengan 13%. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai reliable-nya. Nah, kita kembali ke data, kemudian kita klik yang output tables. Oke. Kemudian kita pilih yang 3.1 summary statistik. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Untuk melihat apakah data ini reliable atau tidak, skala reliable yaitu dari 0,70 hingga 0,90. Artinya, jika di bawah 0,70 maka tidak reliable. Nah, sedangkan jika lebih dari 0,90 artinya datanya semakin bagus atau reliable. Nah, karena pada data didapatkan person reliable-nya
yaitu 0,88, artinya reliable. Dan begitu pula pada item reliability yaitu 0,88. Dan pada Cronbach alpanya didapatkan 0,90, artinya data kita itu konsisten. Selanjutnya kita akan menghitung daya pembeda, yaitu melalui aplikasi RAS model Ministep dapat dilakukan dengan melihat nilai dari separation item pada output summary statistik, dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang udah tertera. Oke, dimana di sini nilai dari separationnya yaitu 2,69. Oke, kita bisa hitung di sini. Kita sesuai rumus yaitu 4 dikali 2,69 ditambah 1 dibagi 3. Nah, didapatkan hasilnya yaitu 3,92. Nah, jadi nilai daya pembeda dari item-itemnya adalah 3,92. Nah, mungkin cukup sekian saja video kali ini tentang uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS dan Ministep. Terima kasih.